Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Sarwoko SAG, Eskep, NSMKes, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita semua panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam diskusi online ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Pada sore hari ini, saya selaku moderator pada sesi diskusi ini akan memimpin jalannya presentasi kelompok 6 dengan materi pandangan agama Islam terhadap transplantasi. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Diva Angelika dengan NIM 2202301006 dengan pemateri 1. Perkenalkan, saya Kak Zarani dengan NIM 220230114 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Retno Dewi Sastuti dengan NIM 2202301024 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Nisa Fatriani sebagai pemateri 4 dengan NIM 2202301011. Perkenalkan, nama saya Aulia Siti Arifah dengan NIM 220230101030 sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Salisha Fedawinasis dengan NIM 2202301034 sebagai editor. Dan terakhir adalah saya Anastasia Putri Wijayanti dengan NIM 2202301045 sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, yakni pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Diva, dilanjutkan dengan Kafka, dilanjutkan dengan Retno, dan ditutup oleh Anissa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Satu pendahuluan. Satu latar belakang. Setiap pengembangan teknologi tentu menimbulkan berbagai implikasi setelah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya bentuk kemajuan ilmu dan teknologi adalah lambang bidang kesehatan dan kedokteran modern. Dalam bidang ini berbagai masalah medis timbul dan dibicarakan, salah satunya seperti implantasi tubuh. Hal tersebut merupakan efek langsung dari kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan dan kedokteran, sehingga tidak dipungkiri akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun kemajuan tersebut pada saat yang sama juga akan memberikan dampak negatif yang makan bagi Detransplantasi menurut istilah kedokteran bertindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada manusia yang lain atau tubuh sendiri. Satu definisi lain menyebutkan transplantasi sebagai pemindahan organ yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan transplantasi?
B. Apa macam-macam alat transportasi? C. Bagaimana metode transportasi? D. Bagaimana keuntungan dan risiko dari transportasi? F. Apa dalil yang terkait dengan transportasi? F. Bagaimana pandangan para ulama terhadap transportasi? G. Bagaimana undang-undang dan peraturan Indonesia terhadap transportasi? H. Bagaimana pandangan kelompok terhadap transportasi? Maksud dan tujuan. A. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan transplantasi. B. Untuk mengetahui macam-macam alat transportasi. C. Untuk mengetahui metode transportasi. D. Untuk mengetahui keuntungan dan risiko dari transportasi. E. Untuk mengetahui dalil-dalil yang terkait dengan transportasi. F. Untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap transportasi. G. Untuk mengetahui undang-undang atau peraturan di Indonesia terhadap transportasi. H. Untuk mengetahui pandangan kelompok terhadap transportasi. D. Manfaat. 1. Studi ilmiah sebagai terapan disiplin untuk kesyariahan. 2. Menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda. Kedua, landasan teoretik. Nah, pengertian transportasi. Transportasi adalah cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagai organ dari suatu tubuh ke tubuh yang lain atau suatu bagian dari bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transportasi ini ditunjukkan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerimaan dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal. Organ-organ yang dapat ditransplantasikan jantung, transportasi sel, hati, paru-paru, dan pankreas, organ pencernaan, dan ginjal, juga jaringan, termasuk cangkok tulang, tendon. Dua hal ini bisa disebut cangkok muskuluskeletal, cangkok kornea, cangkok kulit, penanaman kutub, jantung buatan, saraf, dan pembuluh darah. Di dunia, cangkok ginjal adalah yang terbanyak di antara cangkok organ, diikuti oleh jantung. Jaringan yang paling banyak ditransplantasikan adalah cangkok kornea dan muskuloskeletal, jumlah 10 kali lebih banyak dari transplantasi organ. Alat saat ini di Indonesia telah dilakukan transplantasi seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju. Transplantasi yang terakhir dinyatakan berhasil di dunia adalah transplantasi penis manusia. Transplantasi pada bulan Desember 2014 dan dinyatakan berhasil dan berfungsi 4 bulan, dalam arti tidak ada penolakan dari tubuh, dan yang terpenting adalah dapat berfungsi normal untuk sistem ekskresi juga secara seksual. B. Alat dan transportasi. Fasilitas, bahan, dan peralatan yang dibutuhkan dalam prosedur transportasi kornea adalah berperan sebagai salah satu faktor yang berisi tindakan secara umum. Alat yang digunakan adalah meja operasi dilengkapi dengan mikroskop mata, spekulum mata, aspirator, baron Trebin, cincin flying, terutama digunakan pada prosedur transportasi kornea total, gunting kornea, dan fungsi jaringan. Jaringan kornea atau pendonor, jaringan net holder, dan benang monofilament
Nilon 10 sampai 0. Tretmin dan fluoresen abiotik 12-13. Pada teknik komputasi Kronika sehingga pameran dibutuhkan beberapa alat tubuh yaitu formula tumpul dan bengkok, Siskey Hook dan seri Siskey Hook, jarum 30G, sharing dan pipet, aspirator dan injektor, Hyalon, GSS, Miocool, Taipan, Blue, liquid 20%, SP6 12-13. Maaf, ada sedikit kendala dalam komunikasi saya. Macam-macam transplantasi. Pertama, transplantasi jaringan pada orang yang sama. Transplantasi dari satu bagian ke bagian lain bernama autograft dan prosesnya adalah autotransplantasi. Beberapa contoh autograft berupa congkok pada bagian tubuh tertentu, yaitu pertama, kulit. Prosedur ini menggunakan kulit yang sehat untuk membantu menyembuhkan luka atau luka bakar di bagian tubuh lainnya. 2. Pembuluh darah. Prosedur ini menyediakan rute alternatif aliran darah untuk memotong arteri yang tersumbat, misalnya dalam operasi bypass jantung. Ketiga, tulang. Prosedur ini merekonstruksi area tubuh yang rusak, misalnya dalam fungsi tulang belakang. 4. Sumsum tulang. Prosedur ini mengumpulkan sumsum tulang sehat sebelum kemoterapi mengidap kanker sehingga dapat mengganti sel induk darah mereka setelah kemoterapi dosis tinggi. Keuntungan dari transplantasi jenis ini yaitu tubuh seseorang tidak mungkin menolak selnya sendiri, sehingga pengobatan jangka panjang untuk menekankan sistem kekebalan imunosupresan tidak perlu, namun mengumpulkan jaringan bisa menciptakan luka baru di samping lokasi transplantasi ketika orang tersebut perlu pulih. Transplantasi dari orang lain. Transplantasi antara dua orang yang tidak identik secara genetik disebut allotransplant. Dari prosesnya bernama allotransplantation. Organ dan jaringan donor dapat berasal dari orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal karena cedera otak yang signifikan. Transplantasi dapat menciptakan proses penolakan saat sistem imun resipien penyerang organ atau jaringan donor asing dan menghancurkannya. Penerima mungkin perlu minum obat imunosupresif selama sisa hidup mereka untuk mengurangi resiko penolakan organ sel donor. Untuk beberapa transplantasi, terutama susunan tulang, ada juga kemungkinan bahwa sel imun disusun di sumsum tulang donor akan mengenai tubuh inang sebagai benda asing yang menyerang sel inang. Di dunia medis, penyakit ini bernama graft versus host. Dokter dapat mengambil langkah-langkah untuk mencoba mengurangi resiko GVHD. Transplantasi dari spesies lain. Transplantasi antara spesies bernama xenotransplant dan prosesnya xenotransplantasi. Katup jantung dari sapi dan babi bertahun-tahun telah menjadi pengganti katup jantung yang rusak pada manusia. Katup hewan akan melalui perawatan sebelum berpindah pada manusia untuk mengurangi resiko penolakan sistem kekebalan katup. D. Keuntungan dan resiko transplantasi. Pertama, keuntungan. Prosedur transplantasi umumnya dilakukan apabila kerusakan yang terjadi pada organ tersebut sudah parah, sehingga fungsinya tidak lagi bisa berjalan dengan normal, bahkan hampir berhenti sama sekali.
Sehingga dengan mengganti organ yang rusak dengan orang yang masih sehat, pasien menerima donor bisa mendapatkan beberapa manfaat, seperti yang pertama, menghindari prosedur tertentu yang memakan waktu lebih panjang, seperti dialisis atau cuci darah. Yang kedua, menjalani hidup dengan lebih sehat dan rasa sakit yang sebelumnya dirasakan bisa hilang. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Keempat, mengurangi resiko terjadinya kecacatan. Kelima, mengurangi jenis operasi yang harus dilakukan. Keenam, mengurangi jenis obat yang diminum. Ketujuh, mengurangi waktu yang harus dihabiskan di rumah sakit. 2. Resiko. Meski memiliki banyak manfaat dan bisa menyelamatkan nyawa penerima, operasi transplantasi organ juga memiliki beberapa resiko, yaitu mungkin muncul seperti komplikasi dari obat bius yang diberikan, pendarahan saat operasi, penolakan organ oleh tubuh, gagal organ. Manfaat dan risiko selalu ada di setiap prosedur medis, termasuk transplantasi organ. Namun sejauh ini, manfaat yang didapatkan melalui prosedur ini lebih banyak ketimbang resiko yang mungkin terjadi. Sehingga transplantasi organ masih menjadi salah satu pilihan perawat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sebab apabila transplantasi tidak dilakukan, banyak orang yang akan meninggal di dunia akibat penyakitnya. Bab 3, pandangan agama Islam terhadap transplantasi. Dalil-dalil yang terkait Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jauhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan khalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Bab 3, undang-undang atau peraturan di Indonesia. Adapun permasalahan transportasi organ tubuh di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transportasi alat atau jaringan tubuh manusia pada tanggal 17 September 1992 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang di dalamnya pada pasal 64, 65, dan 66 juga membahas mengenai transportasi organ tubuh. Aturan transportasi organ tubuh menurut negara dan agama, transportasi organ dan jaringan tubuh manusia diperkenankan dengan dasar alasan kasih dan kemanusiaan secara sukarela untuk menolong nyawa manusia lain dan tidak diperkenankan menjadikan organ atau jaringan tubuh dengan subjek komersial. Aturan transportasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur dalam hukum positif di Indonesia
Aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Transplantasi Organ, turut diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Untuk dapat melakukan proses transplantasi harus dilakukan di rumah sakit yang terstandar dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang resmi. PP Nomor 53 Tahun 2021 tersebut menyatakan tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan transplantasi organ, yaitu 1. Melakukan pendaftaran, 2. Pemeriksaan kecocokan antara tes pinden dan pendonor, 3. Operasi transplantasi organ dan penata laksanaan pasca operasi transplantasi organ. Persyaratan administratif calon juga diatur dalam pasal 11 PP Nomor 53 Tahun 2021, yaitu 1. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat, 2. Berusia paling rendah 18 tahun, 3. Membuat pernyataan tertulis tentang ketersediaan menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan, 4. Mendapat persetujuan keluarga terdekat, 5. Memahami indikasi dan kontradiksi risiko prosedur transplantasi organ, panduan hidup pasca operasi dan pernyataan persetujuan, 6. Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ maupun melakukan perjanjian dengan responden yang bermakna jual beli atau imbalan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pelanggar yang tidak memiliki keahlian kewenangan melakukan transplantasi organ atau tubuh manusia tanpa persetujuan pendonor atau ahli waris memperjualbelikan organ atau jaringan dan diancam pidana dan denda. Dia penanganan kelompok. Transplantasi merupakan suatu tindakan medis yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, namun harus hukum yang berlaku di pemerintah dan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi diperbolehkan apabila untuk kebutuhan medis atau kesehatan, kedaruratan, dan tidak diperbolehkan untuk hal duniawi. Setelah menyimak penyampaian materi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Adapun peraturan sesi tanya jawab kali ini, kami akan membatasi hanya 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan memanfaatkan fitur raise hand yang terdapat di layar Zoom. Perkenalkan, nama saya Vanessa Puspita Dewi dari kelompok 5 materi bedah plastik, ingin bertanya. Dari beberapa artikel yang saya baca, para peneliti di Cina melakukan penelitian untuk menumbuhkan ginjal yang berisi sel manusia di dalam tubuh babi. Karena saluran urin babi dan manusia relatif sama, hal itu dimanfaatkan mereka sebagai langkah besar dalam transplantasi di kemudian hari. Nah, menurut pandangan Islam, apakah itu diperbolehkan? Perkenalkan, saya Dea Kinata Aslam dari kelompok 5, yaitu bedah plastik, ingin bertanya. Sebagai masyarakat awam, kan mestinya agak tidak mengerti akan hal-hal seperti transplantasi. Nah, pertanyaannya adalah perlu nggak sih kita sebagai tenaga medis yang lebih paham akan hal tersebut, lebih meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya donor organ? Terima kasih. Perkenalkan, saya Fikara dari kelompok 5. Baik, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara memandang kebijakan alokasi organ dan adakah perubahan yang menurut tenaga medis perlu dilakukan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan. Izinkan teman saya, Aulia, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Vanessa. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Mbak Vanessa.
dalam Islam pencakokan dengan babi itu haram karena babi termasuk binatang yang diharamkan. Namun dalam kondisi darurat diperbolehkan. Hal tersebut menurut Haji Nuruddin Bahroro. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan kedua dari Kak Dianata akan dijawab oleh Kak Aulia. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tempatnya Mbak Dea, perlu disosialisasikan ke masyarakat karena keterlibatan pusat transplantasi dan dukungan terhadap sosial media dapat mempengaruhi persepsi dan praktik dokter. Meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan profesional transplantasi dapat memberikan peluang untuk menyampaikan informasi berkualitas tinggi kepada pasien. Jadinya dapat memberikan efek negatif dan positif untuk penggunaan transplantasi ginjal atau hati ya dan lain-lain. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Iya, Kak, bisa. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Kak Vika akan dijawab oleh Kak Aul. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan ketiga dari Kak Vika. Jadi, alokasi sumber daya layanan kesehatan menghadirkan masalah yang sulit diselesaikan. Karena ada 3 masalah penting yang harus diselesaikan sebelum seseorang memulai mencoba mencari solusinya. Salah satunya yaitu harus ada modal yang konsisten dan valid mengenai sifat dan peran kedokteran sebagai profesi monopolistik dan masing-masing anggotanya sebagai praktisi dalam lingkungan hal tersebut. Yang kedua, harus ada model status etika barang dan jasa yang koheren dan konsisten yang dialokasikan oleh anggota profesi tersebut. Maaf, profesi maksudnya. Yang ketiga, harus ada model yang konsisten dan koheren tentang peran nilai-nilai sosial yang boleh dimainkan dalam mengembangkan algoritma alokasi untuk perusahaan yang sebagian besar didanai secara sosial. Itu sedikit penjelasan dan jawaban dari kami, Mbak. Ya, terima kasih. Apakah yang tadi sudah dijelaskan sudah paham atau masih kurang? Sudah paham. Terima kasih. Sudah cukup menjawab. Sudah cukup, sudah bagus. Nice. Baik, terima kasih kalau sudah paham dengan penjelasannya. Demikianlah kegiatan diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah satu, jika ada kesalahannya. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.